Salam sehat semua. Selamat bertemu dengan saya Zuleni Dalimunte. Sebagaimana disebutkan pada bagian pengantar, MOOCs ini merupakan bagian awal dari mata ajar pengambilan keputusan manajerial yang merupakan mata ajar 3 SKS pada Strata 1 Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sebagai mata ajar yang bersifat pengantar, MOOCs ini hanya akan menyajikan tahap awal untuk membangun pemahaman tentang bagaimana pengambilan keputusan manajerial. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas tentang hal yang mendasar, bagaimana mengenali gejala dan masalah. Kita mulai dengan melihat kembali definisi dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah serangkaian proses mental yang dilakukan oleh seseorang dalam menentukan jalan keluar dari masalah atau problem yang dihadapi. Nah, perlu disadari bahwa semua pengambil keputusan menghadapi keterbatasan pada saat yang sama, namun pada saat yang sama mereka juga harus keluar dari problem masalah yang sedang dihadapi. Agar keputusan yang diambil benar-benar menjadi jalan keluar dari problem atau masalah, maka pengambil keputusan harus memperhatikan sejumlah isu berikut. Pertama, pengambil keputusan harus mempunyai tujuan yang jelas dalam membuat keputusan. Kedua, pengambil keputusan perlu mengidentifikasi dengan masalah yang dihadapi secara akurat, memastikan bahwa itu bukan sekedar simptom, gejala, Nah, ketiga, pengambil keputusan harus memahami bahwa pengambilan keputusan membutuhkan data yang akurat untuk dapat mengembangkan alternatif pemecahan masalah yang efektif. Dan keempat, pengambil keputusan perlu memahami bahwa proses pengambilan keputusan seringkali membutuhkan kreativitas. Pertama, kita perlu memastikan bahwa yang sedang dihadapi adalah masalah yang sesungguhnya, bukan sekedar gejala. Gejala itu seringkali umumnya terlihat. Sedangkan masalah seringkali butuh analisis lebih jauh dari gejala yang tampak. Mengidentifikasi dengan tepat apakah suatu isu merupakan masalah atau problem yang sesungguhnya atau sekedar hanya gejala atau simptom merupakan basis dalam pengambilan keputusan atau decision making. Lantas bagaimana cara untuk mengenali akar masalah atau root cause? Ada dua tools yang banyak digunakan dalam kegiatan manajemen operasi. Yang pertama adalah metode tulang ikan atau fishbone. Silakan peserta untuk mencari rujukan-rujukan lebih banyak, lebih jauh tentang metode ini. Tools yang berikutnya adalah metode YY. Ini YY method. Metode ini sebenarnya lebih efisien dibandingkan metode tulang ikan. Jadi misalnya penjualan perusahaan tidak memuaskan, maka kemudian ditanya why pertama adalah ternyata beberapa gerai sepi. Terus ditanya lagi kenapa gerai sepi? Ternyata bisa karena parkingnya ternyata tidak memadai. Nah, kemudian kita tanya ada apa dengan parking? Ternyata why mengapa orang nggak suka parkir? Karena mahal atau karena tidak aman dan seterusnya. Jadi dengan metode ini bisa dicari lebih jauh kenapa dan kenapanya untuk memahami apa yang menjadi akar masalah dari suatu problem. Isu penting berikut adalah kebutuhan data yang akurat. Jadi dalam pengambilan keputusan, akurasi data hal yang begitu krusial karena data yang salah akan menyebabkan manajemen salah dalam mengidentifikasi masalah, dan kemudian data yang akurat juga perlu untuk membantu mengembangkan alternatif pemecahan masalah secara efektif. Isu berikut adalah pentingnya kreativitas. Situasi keputusan seringkali tidak terstruktur. Jadi dia tidak mempunyai pola yang dikenali. Atau situasi keputusan acap kali juga tidak pasti, uncertain. Atau mungkin variabel keputusan yang ada tidak lazim, atau model keputusannya tidak dikenali.